biasa lah namanya biasa. Dalam politik kan biasa saling apa ya, melempar isu. Nah, Pak Yudi, ya. Kalau Pak Yudi sudah mempersiapkan dana buat apa dulu nih dananya? Buat money politik. Oh, curang nggak menang, nggak juga. Bingung kali mengakomodir satu kepentingan satu daerah yang membutuhkan uang banyak. Sudah modal besar, betul. Kemudian tidak terpilih. Mentalnya sudah siap kan? Oh ya. Yuk kita bongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SSB TV dimanapun berada, alhamdulillah pada hari ini kita masih berjumpa lagi di acara SSB TV. SSB TV itu punya acara Pak, namanya acara bongkar. Oh, bongkar. Bongkar kayak Iwan Fals tuh. Bongkar. Iya. Saja bongkar rumah ya. Nah, hari ini apa yang akan kita bongkar? Hari ini SSB TV bertemu dengan salah satu pengacara. Ya, begitulah kira-kira. Pengacara, dosen, dan calon anggota dewan. Sahabat SSB TV, saya mengenal Bapak Haji Wahyudi itu bertemu di rumah sakit. Iya. Beliau diberikan ujian dan alhamdulillah sekarang saya akrab dengan beliau. Amin. Bisa seperti saudara begitu ya Pak ya. Mudah-mudahan sehat terus kita ya. Sehat terus kita ya. Saudara selamanya ya. Saudara selamanya. Amin. Beliau adalah salah satu advokatnya atau yang punya advokat juga Pak ya. Enggak juga, advokat lah. Istilahnya kan banyak, ada lawyer, ada pengacara, ada pengacara ya. Gitu kan. Dan setahu saya beliau pernah bekerja di staf ahli di anggota dewan di Kota Serang, staf ahli pimpinan DPRD. Hari ini yang akan kita bongkar adalah pemilu di tahun 2024. Pemilu ya. Pemilu 2024 ini memang banyak apa ya Pak ya? Ada yang bilang banyak kecurangan. Ya. Ada yang bilang ada yang curang, bisa menang harus curang. Ya. Kalau nggak curang nggak menang. Gitu. Terus harus banyak mengumpulkan uang, kosnya besar gitu kan. Betul. Untuk menjadi anggota dewan itu katanya. Nah, kalau saya rasa gitu kan. Kalau menjadi anggota dewan harus punya uang, ya harus. Karena menempel gambar aja pakai uang. Gitu. Bener itu. Tapi hari ini yang kita bongkar, yang kita bahas adalah masalah kecurangan. Ya. Nah, sini yang kita wawancarai, yang kita ketemu adalah beliau merupakan salah satu calon anggota dewan di Kabupaten Lebak. Pak Yudi, sebelum saya tanya masalah membongkar masalah tentang kecurangan, saya tanya nih Pak Yudi, kenapa sih Pak Yudi mencalonkan diri di Lebak, padahal Pak Yudi ini tinggal di Serang, banyak teman-temannya di Kota Serang. Ya. Gitu. Nah, itu pertanyaan pertama. Sebelum kita ke membongkar masalah. Baik. Kenapa di Lebak begitu ya? Kenapa di Lebak? Padahal Pak Yudi kan sebenarnya masanya banyak juga di sini. Ini banyak nih pertanyaan begini nih. Podcast kemarin juga begitu. Jadi pertimbangannya di Lebak ya, memang saya lahir di Lebak, besar di Lebak. Kemudian ya saya sering pulang juga ke Lebak begitu kan. Kontestasi itu adalah perhitungan menang dan kalah begitu kan. Ya kalau kemungkinannya menang di Lebak, kenapa enggak kan begitu. Kalau misalkan kita di Serang, domisili di Serang, kemudian semuanya di Serang, tetapi kemungkinannya kecil kan, untuk apa begitu. Oh gitu ya. Kalau hanya sekedar meramaikan kan dimanapun bisa begitu. Tetapi hitungan matematis begitu kan, kontestasi itu adalah menang dan kalah gitu. Jika saja memang mungkin secara hitung-hitungan saya dan tim kami bisa menang di Lebak, kenapa enggak? Atau juga kami orang Lebak, itu kan. Sebetulnya alasan pertama itu. Alasan yang kedua adalah
ya saya ingin pulang ke Lebak, ingin sekiranya berkontribusi walaupun sedikit. Karena kalau ngomongnya muluk, saya ingin membangun Lebak dan lain sebagainya, agak terlalu berlebihan lah. Lebay. Ya. Jadi ya, bagaimana yang sedikit ini bisa bermanfaat. Itu aja kan manfaatnya kita ambil toh. Bukan, wah saya mau ke Lebak nih, saya bangun Lebak, banyak fasilitas umum yang kurang, banyak pembinaan terhadap kepemudaan, terhadap UMKM dan lain sebagainya. Wah, terlalu banyak yang kita urusi sehingga satu pun nggak keambil. Yang saya inginkan adalah bagaimana saya duduk, lalu kemudian ilmu yang sedikitnya saya punya, saya sumbangkan untuk Kabupaten Lebak. Semoga bermanfaat. Itu aja. Mau ngikutin ke Aldi Taher. Aldi Taher. Apa kata masyarakat? Apa maunya kata masyarakat? Ini agak kacau itu kalau itu. Aduh, nggak mau terlalu ini, maksudnya muluk-muluk begitu kan, biasa aja. Ya insya Allah tugas pokok dan fungsi kita laksanakan dengan baik. Begitu. Ya, hasilnya dari itu semoga bermanfaat. Insya Allah luar biasa. Pak Yudi, siap. Kalau di pemilu 2024 ini, kan kalau saya perhatikan, saya sih nggak pernah lihat ya orang itu curangnya bagaimana. Cuma betul, saya baru kata-katanya. Betul. Ada yang curang katanya melalui KPU, bisa beli suara di KPU. Itu katanya, saya juga nggak tahu masalah itu kan. Itu baru katanya. Gitu ya. Ada yang memang curang bagi-bagi uang. Money politik. Kalau itu kan wilayahnya, betul, wilayahnya aparat penegak hukum. Nah, Pak Yudi bisa nggak sih? Pertanyaannya nih buat Pak Yudi. Bisa nggak Pak Yudi menang di pemilu 2024 menjadi anggota dewan tanpa adanya kecurangan? Bisa kira-kira? Kan bisa orang pikirnya itu curang. Optimis dong. Gimana cara? Kalau bicara curang itu kan banyak jenisnya tadi ya. Ada katanya main di penyelenggara, begitu kan. Ada yang katanya money politik, begitu kan. Judulnya adalah mempengaruhi bagaimana suara kita bisa leading dari suara orang lain, begitu kan. Tetapi kan kalau dalam hukum, karena saya orang hukum, harus dibuktikan dulu. Nah, itu dia. Kan. Itu agak rigid ya, agak sulit membuktikan begitu. Dengan money politik pun kita agak sulit. Bagaimana? Memang banyak kasus-kasus money politik yang sudah diproses di di pengadilan. Tetapi tidak juga istilahnya ada istilah kalau tidak menang berarti nggak curang. Kalau curang nggak menang. Kalau nggak curang nggak menang. Nggak juga. Karena kalau kita hubungkan dengan takdir Tuhan ya, apapun yang terjadi ya, kalau memang kita harus menang ya menang kan, begitu. Tidak perlu pakai uang. Artinya uang politik, uang ya, bukan uang politik. Kalau uang politik yang tadi yang nyetak banner, pasang banner, itu namanya uang politik. Tapi kalau politik uang itu adalah upaya untuk mempengaruhi orang lain agar memilih kita dengan memberikan sesuatu, baik itu uang ataupun barang. Itu politik. Money politik, namanya politik uang. Kalau uang politik halal. Boleh. Karena uang politik itu ya tadi itu. Saya dari sini ke Lebak berkunjung, begitu kan? Ke konstituen. Itu uang politik, ya uang pribadi. Ya kalau nggak ada bensinnya gimana? Nggak bisa jalan kita. Ya, betul. Ya kan? Lalu kemudian cetak APK, begitu kan? Dan lain-lain yang sekiranya memang membantu dalam pelaksanaan kampanye. Itu kan juga diatur tuh, ada dalam per KPU, ada per Bawaslu, diatur semuanya berapa uang yang harus dikeluarkan. Yang sekiranya halal, begitu kan, untuk membantu kampanye. Tapi kalau bicara money politik, kecurangan lain di penyelenggara, saya juga tidak tahu itu kalau masalah itu. Artinya saya juga baru kata-katanya sih. Coba saya juga belum pernah bungkusan biasa lah namanya. Dalam politik kan biasa saling melempar isu. Itu dan saya yakin para penyelenggara, kemudian para caleg-caleg hari ini mempunyai integritas yang tinggi, mempunyai kualitas yang tinggi, sehingga tidak dengan cara apapun mereka bersaing secara sehat. Top kan? Udah disiapin strategi untuk strategi ada, tapi rahasia. Rahasia nanti contek orang. Iya. Karena podcast ini bisa seluruh Indonesia dilihat kan. Kan bisa berbagi ilmu. Boleh nggak? Boleh itu, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu. Oke. Kalau lagi jalan nggak boleh dulu. Nah, Pak Yudi. Ya. Kalau Pak Yudi sudah mempersiapkan dana buat
Buat apa dulu nih dananya? Buat money politik. Oh enggak lah. Oh, enggak. Money politik itu pidana loh, jangan Oh salah. gitu. Iya, Coba bisa bahaya. disampaikan ke masyarakat kan Pak Yudi orang hukum. Oh iya. Nah, Jadi bisa gini, sampaikan. pemberi dan penerima sebetulnya sama-sama mempunyai konsekuensi hukum. Begitu. Jadi jangan main-main. Yang kedua, banyak juga yang disampaikan oleh para politisi yang kemudian politisi senior berbicara bahwa janganlah mau dibeli 100.000, penderitaannya 5 tahun kan begitu. Istilahnya seperti itulah. Yang kalau banyak ada gium dalam politik itu, sehingga ya sudah apa namanya, bulatkan hati nurani, pilih memang orang yang cocok, yang sekiranya dapat membangun. Minimal aspirasi sedikit bisa ditampung, lalu kemudian direalisasikan. Kalau kebanyakan juga kan keuangan daerahnya belum begitu mampu, misalnya pengen ini, pengen ini, kan wilayahnya luas, harus berbagi dengan anggaran pendapatan dan belanja daerahnya yang sedikit, misalkan. Nah, jangan juga mungkin, wah udah jadi dewan nih, susah nih, mau ini juga, mau bangun ini bangun itu gitu kan, dulu janjinya begini begitu gitu kan. Ya tadi itu kita harus sadari juga bahwa kelebihan janji itu juga tidak baik, begitu ya. Anggota dewan kan bukan kita sendiri. Kalau di Kabupaten Lebak ada 50 kalau tidak salah, dan bukan memperebutkan, artinya gini, dengan APBD yang berapa, 3 triliun atau 2, sekian begitu, saya juga belum tahu secara jelas, dengan wilayah yang cukup luas, kan juga agak bingung kali mengakomodir satu kepentingan satu daerah yang membutuhkan uang banyak. Gitu. Jadi step by step, artinya minimal tadi itu sedikit apa namanya, keilmuan, bisa menampung aspirasi, lalu kemudian direalisasikan sedikit demi sedikit, tetapi terlihat dengan jelas dan bermanfaat. Gitu. Itu aja rumusnya. Nah, ini kan masalah kecurangan. Ya. Kita bahas masalah kecurangan. Andai, ya doain juga. Sumpamanya Pak Yudi nih, pas di kontestasi nih, dapat, selisih suaranya sama temen sedikit. Pak Yudi itu tahu tuh orang itu curang. Orang itu curang ternyata. Cuma ya kemudian Pak Yudi mundur, kalah ya semua dengan kecurangan. Apakah Pak Yudi akan menggugat dengan? Tergantung memang tadi itu. Kalau memang dikatakan bahwa orang tersebut memang benar adanya, buktinya jelas melakukan kecurangan, ya tadi itu undang-undang kan membuka ruang itu, begitu kan, bisa menggugat, begitu kan. Mungkin setelah ditetapkan SK-nya bisa digugat, ditunda dan lain sebagainya. Cuma kan perlu diingat juga bahwa hukum acara kepemiluan itu biasanya waktunya sebentar, sedikit gitu kan. Dari pleno itu berapa hari harus ada surat keberatan, lalu kemudian baru gugatan, begitu. Ya, itu teknis ya sebetulnya. Tetapi memang kalau itu terjadi terhadap saya, ya saya pastikan saya akan melakukan upaya hukum, begitu. Dengan catatan bahwa memang kita mempunyai bukti yang kuat bahwa memang dia melakukan kecurangan. Kan juga walaupun tidak melakukan kecurangan, ada undang-undang juga yang mengatur dalam pilkada itu juga, Undang-Undang 10 2016 kalau tidak salah. Kalau selisihnya kurang dari 2%, bisa boleh dimungkinkan digugat ke Mahkamah Konstitusi. Selisih berapa? Kurang dari 2%. Kurang dari 2%. Boleh, walaupun itu tidak ada kecurangan misalkan, begitu ya. Tapi ya mungkin gugatannya apa yang diformulasikan. Karena apa? Mungkin negara juga memahami betul bagaimana rasa kecewanya gitu kan, beda sedikit. Jadi ya sudah, biar puas gitu kan, silahkan lakukan upaya hukum, begitu, langkah-langkah hukum. Begitu. Persiapan mental, kalau seumpamanya Pak Yudi sudah modal besar, kemudian tidak terpilih, mentalnya sudah siapa? Oh ya, pasti kalau itu. Kita kan petarung. Lawyer itu petarung, biasa ngurusin masalah orang, biasa ngurusin masalah orang. Gimana masalah sendiri ya pasti diselesaikan lah, begitu kan. Artinya apa? Ketika kita siap bertanding, maka harus siap juga untuk kalah. Kalau hanya siap menang, jangan ikutan, bahaya itu.
Nanti banyak rumah sakit jiwa yang Nah, penuh pasiennya. kebetulan di Banten ini belum ada rumah Ya, sakit. apalagi di Banten belum Aku ada. dirujuk. Kan agak repot begitu kan. Misalkan waduh ini mantan caleg katanya masuk ya gitu. Kalau kekecewaan ya Pasti ada. itu manusiawi Manusiawi. begitu kan. Tetapi kalau misalkan dipikirkan terlalu dalam lalu kemudian mengganggu kesehatan fisik dan pikiran, wah itu yang bahaya. Begitu. Nah, terakhir. Siap. Kalau orang Banten itu selalu Mm. ya sebagian sih, nggak semuanya orang Banten. Baik. Selalu percaya dengan Hitung-hitungan. hitung-hitungan. Hmm, Sudah ada hitung-hitungan. Ada hitung-hitungan dengan jari, ada hitung-hitungan dengan survei, ada hitung-hitungan dengan orang tua. Ya. Nah, Pak Yudi sudah lakukan yang mana nih? Nah. Kalau bicara hitung-hitungan, tadi karena banyak jenisnya. Kalau saya hitung-hitungannya lebih kepada hitung-hitungan survei, gitu kan, hitung-hitungan kira-kira kalau kemungkinan besar di sini nyalonnya bagaimana, begitu kan. Karena kami punya banyak saudara di sana kan, itu hitung-hitungan juga kan. Oh iya, kita berhitung kan, betul. berhitung wah ini berapa nih kira-kira yang duduk gitu kan, berapa kira-kira yang pilih kita begitu kan, berapa kira-kira yang punya hubungan saudara dengan kita, berapa kira-kira orang yang memang loyal terhadap kita kan, begitu itu hitung-hitungan. Tetapi kalau misalkan hitung-hitungan yang lain, saya belum. Saya belum, bahkan cenderung kepada belum terpikirkan malah begitu kan. Karena ya bismillah aja gitu. Bismillah aja. Lakukan apapun kan kalau misalkan dengan bismillah, semoga diridhoi Allah begitu ya. Saya pikir ya hari semua baik ya kan. Nama semua baik. Kan biasanya gitu kan, dihitung dari nama, dihitung dari feng shui dan lain sebagainya gitu kan. Saya enggak. Artinya belum terpikirkan ke sana. Tapi kalau gitu, minta doa sama Pak Kiai gitu, minta doa sama Pak Kiai, minta hitung-hitungan dari Pak Kiai gitu. Kira-kira menang enggak? Pede sih enggak ya. Kalau doa dari Pak Kiai banyak, karena saya kan lawyernya FSPP. Oh iya. Yang notabene di situ Kiai semua. Jadi saya ketika jumpa dengan Pak Kiai, saya mau nyalek nih, amin ya Allah, Kiai semua itu doanya. Kalau itu pernah bantu kalau gitu. Jadi kalau doa itu. Tapi kalau hitung-hitungan hari, cuma kalau iseng begitu kan, kalau iseng sendiri berpikir begini. Nanti pileg itu kan akan dilaksanakan pada bulan Februari. Iya. Ya itu hari lahir saya. Tanggal 14 bukan hari lahir, tapi Februarinya hari lahir saya. 14 Februari itu jatuhnya pada hari Rabu. Hari Rabu itu hari lahir saya. Gitu. Tinggal kita hitung-hitungan aja kayak. Mudah-mudahan hadiah ulang tahun buat saya kan. Itu namanya ilmu cocok logi. Cocok-cocokan. Iya, dicocok-cocokin. Bisa sampaikan kepada masyarakat Lebak untuk ya minimal daerah Pak Yudi untuk di podcast kita ini. Oke, siap, baik. Jadi kepada masyarakat Kabupaten Lebak, khususnya daerah pemilihan 2, Kecamatan Maja, Curug Bitung, Lebak Gedong, Sajira, dan Cipanas, ikutlah dalam pencoblosan Pileg dan Pilpres ya, dibarengin Pileg dan Pilpres di 2024 bulan Februari tanggal 14, karena pilihan rakyat atau pilihan bapak-bapak, ibu-ibu akan menentukan nasib kita untuk 5 tahun ke depan. Jangan golput begitu kan. Pilihlah orang-orang yang memang mempunyai kualitas dan integritas sehingga dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia emban. Intinya adalah amanah. Seperti itu ya. Jangan tergiur dengan janji, jangan tergiur dengan uang. Begitu ya. Nanti kalau uang kita cari masing-masing. Kalau seumpamanya ini ada yang ngasih uang, terima nggak? Boleh nggak diterima? Terima uangnya, jangan coblos orangnya, laporkan kan begitu. Selesai itu kan. Gitu. Terima uangnya. Jangan coblos orangnya. Laporkan ke Bawaslu. Betul. Saya bisik-bisik sedikit. Pak, kenapa hari ini pakai baju warna biru padahal Bapak partainya warna kuning? Oh, ini saya mau sidang. Saya mau sidang pakai kemeja. Kebetulan saya
nggak terbiasa dengan pakai jas. Takutnya Bapak dari biru, fans dengan biru. Oh enggak, kalau biru itu kan cahaya langit. Oh gitu. Gitu, cerah. Kira-kira seperti itu. Jadi warna hari ini tidak menentukan posisi dalam kepartaian. Oh gitu. Baiklah, yang penting hatinya Pak. Iya, betul itu. Baik, terima kasih sahabat SSB TV dimanapun berada. Mudah-mudahan bisa didengarkan oleh masyarakat ya, terutama di dapil Pak Yudi. Nih, sungguhnya Pak Yudi seperti ini orangnya. Terima kasih Pak Yudi sudah menyempatkan waktu di acara SSB TV. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di acara-acara yang lain. Amin. Terima kasih sahabat SSB TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.